Hai sahabat edukasi, ketemu lagi di channel Haryanto Baharudin, podcast berbicara soal pendidikan dan UMKM. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran Arabica dan Robusta. Kenapa tadi saya bilang ada yang pernah minum kopi atau ada yang sama sekali belum minum kopi? Ini penting. Apalagi mau belajar kopi harus minum kopi dulu, terutama Arabica dan Robusta. Oke, nah ini adalah bentuk cherry coffee. Jadi ini bisa dilihat. Ini ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang putih, sedikit hijau, ada yang warna hitam coklat. Oke, perbedaannya yang merah cherry yang matang, ini adalah yang siap untuk dipetik oleh petani. Yang hijau ini yang belum matang, jadi petani nggak akan metik nih buah-buah yang hijau seperti ini. Nah, kalau yang seperti kacang ini, yang sedikit putih, ini dia yang sudah dikupas atau sudah melalui proses. Lalu digoreng. Digoreng atau disangrai, atau kita sebutnya roasting. Nah, roasting ini baru nanti bisa kita cicipi kopinya, seperti itu. Jadi perlu diingat, kopi itu dimulai dari buah atau cherry coffee. Di sini juga saya tulis ada beberapa komponennya, komponen cherry coffee. Nah, ini biasanya sih yang tertarik belajar ini yang petani atau ada dari kalian yang punya kebun kopi. Nah, ini harus tahu nih biasanya nih. Oke. Nah, ini saya masukin perbedaan tadi Arabica, Robusta, dan ada satu lagi spesies kopi. Jadi ini adalah jenis-jenis kopi. Kebanyakan orang taunya cuma Robusta dan Arabica, tapi ada lagi perbedaannya, yaitu Liberica. Liberica ini sudah sangat jarang ditemui di Indonesia. Ini dia pertama kali ditemui di Kalimantan untuk Liberica, spesies Liberica. Oke, secara ringkasnya kalau bedanya apa sih dari ketiga ini? Yang pertama dari perbedaan penanaman. Jadi kalau Arabica itu ditanam di dataran tinggi, 1.000 sampai 2.000 di atas permukaan laut. Kalau Robusta itu dataran rendah, 400 sampai 700 di atas permukaan laut. Kalau Liberica itu biasanya di antara Arabica dan Robusta, atau ada yang bilang juga persilangan, seperti itu. Dari segi rasa juga berbeda. Kalau Arabica dia lebih asam dan mempunyai rasa-rasa atau profil yang unik. Nah, kalau Robusta itu cenderung ke pahit dan tidak ada asamnya, seperti itu. Kalau dari fisik kita bisa lihat ini sangat berbeda. Kalau Arabica dia agak kecil dan agak lonjong kopinya, tapi kalau Robusta dia agak bulat, besar dan seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak dari perbedaan kopi? Arabica, Robusta, Liberica. Ini bagi yang barista-barista biasanya jualnya yang mana nih kalau boleh tahu? Saya bukan barista, Kak. Cuman kalau saya lihat dari teman, dari kedainya teman, kalau saya lihat di sini yang di Mamuju, ada beberapa kedai kopi yang dia jualnya blend, Arabica Robusta. Oke, di blend. Iya, kadang dia blendnya ada yang 70-30 dan ada yang 60-40. Oke, terus pernah cobain yang bukan blend nggak? Yang Arabicanya aja atau yang Robustanya aja seperti itu? Kalau Robusta di sini lebih dilari ke Vietnam, Pak. Lebih ke Vietnam ya? Ya. Iya, betul. Blend tadi memang itu masih penyesuaian, ibarat
atau robusta, atau menjadi kebanyakan lebih ke robusta, menjadi 60-30, arabikanya yang 60-30. Karena kondisi kayaknya masih belum bisa mulutnya menyesuaikan. Penikmatnya. Ya. Oke. Ya, memang kebanyakan gitu sih, kalau kita mau kasih kopi ke tamu atau para penikmat kopi itu secara kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Ada yang suka Arabica, ada yang suka Robusta, ada yang sukanya blend. Jadi kalau blend coffee itu juga ada tujuannya, keuntungannya juga ada. Tadi yang seperti saya bilang, mungkin di blend sama mereka, mungkin di sana lebih cocoknya coffee blend karena tidak ada orang yang menyukai kopi rasa asam. Seperti itu. Rasa asam itu Arabica. Mungkin kalau dijual yang 100% Arabica nggak akan laku. Seperti itu, karena terlalu asam. Jadi biasanya di blend sama Robusta. Nah itu memang paling cocoknya untuk kopi-kopi yang menggunakan susu. Apalagi kalau full 100% Robusta itu kebanyakan memang dipakai untuk Vietnam coffee. Seperti itu, jadi pakai susu kental manis. Tapi kopi kita harus tahu apa aja sih perbedaan rasanya seperti itu. Liberica, Robusta, dan si Arabica. Tapi lebih fokusnya ke Robusta dan Arabica saja. Lalu, oke, ini dia. Ada single origin sama coffee blend. Ini yang tadi dibilang, single origin, coffee blend. Yang tadi disebutkan benar, jadi coffee blend itu adalah mengombinasikan biji kopi dari berbagai area yang berbeda untuk mendapatkan cita rasa yang diinginkan. Atau kita juga bisa bilang kita blend dari Arabica dan Robusta, jadi bebas seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan ini, single origin coffee blend ini biasanya tertuju kepada barista. Jadi biasanya itu tamu-tamu suka nanya, single originnya ada apa hari ini, coffee blendnya apa hari ini. Sebagai barista kita harus bisa jawab dan harus tahu seperti itu. Nah kalau single origin adalah kopi yang berasal dari satu wilayah atau satu tempat. Itu lebih spesifik, jadi nggak bisa direkayasa. Contohnya kalau Sulawesi aja originnya ada banyak. Ada Toraja, ada Enrekang. Aceh pun juga banyak. Ada Gayo, ada Bener Meriah, seperti itu. Jawa Barat pun banyak. Ada Malabar, ada Priangan, ada Pengalengan, seperti itu banyak. Nah itu namanya single origin, jadi cuma satu daerah. Kalau coffee blend itu adalah perpaduan. Kalau perpaduan daerah itu biasanya Aceh Gayo dicampur dengan kopi luar, contohnya Ethiopia atau Kolombia, itu adalah coffee blend. Atau tadi yang disebutkan coffee blend antara Arabica dan Robusta. Jadi blend jenis atau blend origin, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke mesin espresso dan grinder. Nah, ini kita masuk ke teknis pembuatan kopi. Oke, di sini saya mau jelasin ada beberapa jenis mesin espresso. Ada yang manual. Jadi kalau sekarang tuh banyak yang manual. Ini adalah mesin espresso manual. Jadi manual itu tidak menggunakan listrik sama sekali. Kalau boleh tahu dia itu hanya menggunakan air panas dan memakai tekanan dari baristanya itu sendiri. Jadi biasanya kopinya ditekan atau dipadatkan seperti itu. Jadi dia tanpa listrik. Ini adalah mesin pembuat espresso. Terus ada juga yang kedua, ini adalah sebutannya semi otomatik. Ini sudah menggunakan listrik. Jadi dayanya lebih besar dan penggunaannya juga lebih cepat. Seperti itu. Itu adalah semi otomatik. Dia biasanya ada dua atau ada satu. Kalau di sini digambar dia ada dua portafilter. Ini namanya portafilter. Ada dua. Lalu ada yang lebih mahal lagi mesinnya. Itu adalah super automatic. Mesin-mesin ini yang biasa digunakan di hotel-hotel. Jadi untuk kapasitas yang banyak, biasanya baristanya menggunakan mesin yang besar seperti ini. Jadi di sini kalau bisa dilihat ada kopinya langsung di atas. Jadi mesin grindernya atau mesin penggilingnya itu sudah jadi satu sama si mesin kopinya. Tapi kelemahannya adalah kita nggak bisa atau kita jadi nggak jago bikin kopi. Karena kenapa? Karena di sini kita tinggal pencet aja tombolnya. Mau bikin kopi apa? Itu semua sudah sistem yang main di dalam mesin ini. Jadi kebanyakan barista itu lebih suka mesin yang semi otomatik.
Mau dia belajar kopi, dia belajar latte art, dia lebih sukanya yang semi otomatik seperti itu. Jadi perlu diingat ada 3 jenis mesin espresso atau mesin kopi. Di dunia itu ada 3 jenis. Oke, lalu ada kopi mesin berdasarkan kegunaan. Ada yang komersial seperti ini yang tadi saya bilang semi otomatik. Kalau komersial itu biasanya di kedai-kedai kopi, di coffee shop besar, di restoran, itu namanya komersial. Ada yang domestik. Domestik ini biasanya di rumah-rumah hanya untuk penggunaan pribadi. Tapi ada juga yang jual pakai mesin domestik seperti itu. Terus kalau ditanya bedanya apa? Ya bedanya jelas. Kalau pakai mesin domestik di kedai kopi yang sangat rame, itu otomatis nggak bisa membantu, nggak bisa cepat seperti itu. Karena terlalu rendah, tekanannya terlalu rendah. Karena dia memang didesain hanya untuk di rumah atau untuk pribadi. Tapi yang komersial ini, hitung misalnya kafenya sangat ramai, dalam 1 jam aja dia masih bisa bergerak untuk 100 gelas kopi. Itu yang komersial, makanya harganya sangat beda antara komersial dan domestik. Seperti itu. Terus kalau mau main latte art, pertama kali itu paling gampang pakai mesinnya yang komersial seperti ini. Yang komersial itu sama tadi, ini adalah semi otomatik yang tadi saya bilang ada 2 grup, ini sebutannya grup, 1 grup sampai 3 grup. Oke, ini adalah komponen mesinnya. Nah, ini ada tombol on off-nya kalau bisa dilihat. Ini adalah yang 2 grup, tadi saya bilang 2 grup itu adalah 2 tempat porta atau 2 filter untuk memasuki bubuk kopi seperti itu. Nah, di sini ada tombol-tombolnya. Jadi kita langsung mengoperasikan sendiri. Tombol-tombolnya selalu ada steamnya. Steamnya ini untuk susu seperti itu. Dan ini biasanya daya listriknya sangat besar. Ini bisa sampai 2.000 sampai 3.000 watt. Seperti itu. Ada yang pernah pakai mesin semi otomatik? Mungkin? Belum ada ya? Kalau cuma pegang-pegang, Mbak. Pernah. Ya, difungsikan 1-2 kali, pernah juga. Nah ya. Oke, mungkin kalau untuk belajar kopi ini cocok sih untuk penggunaan mesin kopi yang seperti ini. Oke, ini adalah komponennya. Terus kalau mau dilihat di sini saya ada menulis tekanan dari group head sama tekanan steam boiler. Nah, ini harus diperhatikan. Ini jadi kalau sebagai barista tidak hanya membuat kopi, tapi juga tahu bagaimana cara merawat mesin kopi, karena mesin kopi ini mahal, sangat mahal. Mesin kopi ini bisa start dari harga 50 juta sampai 300 juta. Jadi biasanya barista itu nggak jauh, tapi merawat mesin, karena ini adalah investasi. Investasi, apalagi kalau baristanya punya kedai kopi sendiri dan beli mesin, dia harus menjaga banget seperti itu. Nah, direkomendasikan tekanan group head atau tekanan untuk menyeduh bubuk kopi itu antara 7 sampai 11 bar. Jadi nanti kalau menggunakan mesin kopi ini, nanti kalau saya ada kesempatan ke sana untuk praktik langsung, kita bisa sampai mana sih 7 sampai 11 bar seperti itu. Dan tekanan steam ini adalah tekanan ketika kita men-steam susu atau menghangatkan susu, itu biasanya 1 sampai 1,5 bar tekanannya. Kalau misalnya di bawah itu apa yang terjadi? 1, mesinnya rusak. 2, mungkin listriknya tidak kuat. Biasanya seperti itu. Tapi kendala-kendalanya biasanya menjadikan mesinnya cepat rusak. Oke, ini yang tadi saya bilang portafilter. Nah, portafilter itu tempat menaruhnya bubuk kopi. Jadi sebelum ditaruh ke mesin kopi, kita taruh dulu bubuk kopinya di portafilter ini. Jadi ada yang single, ada yang naked. Naked itu tidak ada ujungnya seperti ini. Kalau yang single itu biasanya untuk 1 gelas, double itu untuk 2 gelas. Kalau naked dia bisa 1 sampai 2 gelas itu bisa. Seperti itu. Ini tergantung mesin kopinya kita beli apa.
Nanti ada banyak jenis portafilter yang didapat. Nah, ini adalah cara-cara menjaga kebersihan mesin espresso. Jadi, perlu diingat sebagai barista, kita memakai mesin kopi itu harus selalu dibersihkan. Setiap hari, setiap kedai tutup itu harus dibersihkan menggunakan alat-alat yang di sini. Di sini ada gambarnya. Jadi ada sikat. Jadi dia lihat ada sikat kecil. Lalu ada bubuk khusus untuk mesin kopi. Jadi jangan pernah pakai sabun karena beda. Jadi harus beli bubuknya, bubuk mesin kopi. Lalu ada filter yang tidak ada lubangnya. Nah, ini biasanya kita dapatkan kalau kita beli mesin kopi. Ini udah satu set nih. Kita dapat, makanya tadi kenapa harganya sangat mahal. Kita akan dapat semua komponen ini. Nah, ini step untuk membersihkan setelah kedai tutup. Jadi biasanya semua dikasih bubuk pembersih, terus yang tadi portafilternya yang single double itu boleh dicuci pakai sabun. Tapi pastikan ketika sudah balik lagi ke mesin kopi, itu semuanya keadaan kering, tidak dalam keadaan basah, lalu bisa dimatikan mesin kopinya. Kesalahan barista biasanya kebanyakan tidak membersihkan dan tidak mematikan mesin kopi. Itu harus dimatikan kalau kedainya sudah tutup. Oke, dan ini adalah kebersihan mesin setiap jam operasional. Jadi kalau ada habis buat kopi, buat tamu, itu juga harus langsung dibersihkan. Tapi bersihinnya nggak seribet yang tadi. Jadi mungkin standarnya, kebetulan Indonesia sekarang standar profesi nasional. Jadi ingat, kita harus menyediakan minimal 2 towel atau 2 handuk untuk area mesin. Jadi ada handuknya handuk kecil, jadi khusus ada handuk basah, itu untuk yang steam. Ini kalau bisa dilihat nih ada tangan orang lagi mengelap steam, itu yang basah, karena itu bekas susu. Jadi kalau nggak dielap cepat-cepat habis pemakaian itu biasanya bau atau berkerak. Kalau berkerak nanti udah susah dan mesinnya bisa jadi rusak. Terus yang kering itu biasanya untuk lap bawahnya, tray-nya, atau areanya ada bubuk-bubuk kopi yang tumpah itu dielap, dan tadi portafilternya juga harus dielap. Pokoknya semuanya harus keadaan kering. Jadi minimal itu 2. Nah biasanya kalau barista specialty dia menyediakan sampai 4 handuk. 1 untuk steam, 1 untuk mesin kopi, 1 untuk meja, 1 biasanya ditaruh di apronnya atau dibawa-bawa sama dia. Entah itu untuk lap meja atau apa, itu biasanya barista specialty yang tadi saya bilang. Oke, sekarang lanjut ke mesin penggiling atau sebutannya mesin grinder. Nah, mesin penggiling ini adalah komponen pendamping si mesin kopi. Tadi mesin kopi yang semi otomatis atau yang manual. Jadi kalau mau punya kedai kopi diwajibkan untuk mempunyai mesin grinder. Karena kenapa? Kita tidak diwajibkan untuk membeli kopi yang sudah bubuk, kecuali kita tahu cara penyimpanannya seperti apa. Jadi kopi yang fresh itu adalah kopi yang baru digiling. Digilingnya menggunakan apa? Yang menggunakan 3 komponen mesin ini. Jadi yang pertama ada yang namanya doser atau yang manual. Jadi kalau kita nyalain, kita mau ngeluarin bubuk kopinya, itu biasanya harus menggunakan tangan. Jadi harus menggunakan tangan. Terus ada lagi yang lebih bagus, yang lebih mahal, namanya automatic atau on demand. Jadi nggak usah menggunakan tangan, kita langsung tempel aja filternya. Biasanya kopinya langsung keluar. Seperti itu. Terus ada yang super automatic juga. Nah ini super automatic, kita udah nggak perlu tuang-tuang biji kopinya lagi, kita bisa langsung masukin semua di atasnya. Seperti itu. Jadi dia bisa kapasitasnya sekitar 2 kilo. Kalau yang manual ini yang doser itu biasanya hanya 1 kilo tuh udah penuh. Jadi barista jarang tuh tuang semua kopinya tuh jarang. Biasanya sedikit-sedikit. Seperti itu. Terus ada juga yang manual. Kalau tahu yang manual lagi tuh yang pakai tangan. Kalau ini semua pakai listrik. Ada juga yang pakai tangan. Oke, ini adalah komponen-komponen mesin grinder. Jadi selain mesin kopi tadi kita
sebenarnya senjata utamanya ini mesin grinder. Gimana caranya barista bisa membuat kopi yang lebih baik? Itu caranya dia mengerti tentang mesin grinder. Karena nanti kita akan belajar gimana caranya setting atau kita membuat bubuk kopi yang pas untuk mesin kopi espresso. Jadi nggak sembarangan bubuk kopi bisa dibikin espresso seperti itu. Oke, mungkin ini akan saya ajarkan secara offline nanti, secara praktik biar lebih jelas. Nah, komponen yang lainnya dari mesin penggiling tadi adalah pisaunya. Ada yang namanya conical burr, ada yang flat burr, ada yang blade. Nah, kita mulai dari yang bawah nih. Yang blade ini biasanya manual, yang menggunakan tangan. Jadi mesinnya itu kecil, biasanya segini, terus diputar menggunakan tangan. Itu manual. Itu murah harganya, biasanya sekitar 50.000 sampai 100.000. Itu tapi menggunakan blade grinder. Biasanya hasil yang dihasilkan itu tidak konsisten. Jadi bubuknya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang belum kegiling. Nah, itu yang blade. Terus ada yang flat burr. Nah, flat burr ini biasanya sudah digunakan mesin-mesin yang besar seperti tadi. Ada yang flat, ada yang conical, itu menghasilkan kopi yang lebih konsisten. Biasanya kalau yang conical itu biasanya grinder-grinder yang mahal atau yang tadi super automatic tadi itu udah pakai conical burr. Tapi kalau untuk yang flat burr itu masih cocok dan masih banyak digunakan oleh barista. Nah, ini perbedaannya nih tadi yang saya bilang. Hasil gilingan kopi yang blade sama yang burr. Itu kan kelihatan tuh. Kalau yang burr kan halus-halus semua. Kalau yang blade ada yang besar, ada yang kasar, ada yang halus, malah ada yang belum kegiling. Seperti itu. Yang blade ini yang tadi yang manual, yang cuma 2 mata pisaunya. Nah, ini adalah jenis pengaturan grinder atau mencari grind size. Jadi nanti kalau menggunakan mesin penggiling, kita akan melihat nih, ada angka-angka di sini. Ada nomor-nomor yang harus kita setting. Seperti itu. Nah, di sini adalah ukuran-ukuran. Nah, ini kan bisa dilihat nomor-nomornya, ada nomor 1 sampai 34. Jadi lebih gampangnya gini, semakin besar angkanya, semakin kasar hasil yang dihasilkan dari si mesin grinder, semakin kasar bubuk kopinya, semakin kecil nomornya, berarti semakin halus bubuk kopinya. Seperti itu. Jadi kalau mau dilihat tuh ada yang namanya Turkish coffee, itu manual tuh, biasanya kopi-kopi Arab, dia metodenya manual, itu paling halus. Jadi kalau di coffee itu bahasanya super fine, medium, dan coarse. Seperti itu. Kalau mau main espresso, biasanya di bawah angka 10 di grinder. Tapi tergantung juga, tergantung grindernya. Ada grinder yang tidak sampai angka 34. Makanya tantangannya adalah barista biasanya setting grinder tanpa melihat angka. Tapi gimana caranya dia bisa tahu itu halus, itu kasar, atau itu terlalu medium di tengah-tengah, seperti itu. Nah, mungkin kalau ini kita bisa praktiknya secara langsung. Karena kalau pertanyaannya, emang kalau saya kasih grinder yang kasar untuk espresso, kenapa? Emang salah? Ya nggak salah, tapi yang ada kopinya nggak enak. Gitu. Kopinya air aja, seperti itu, nggak sesuai. Lalu, sama seperti mesin kopi, kita juga harus bersihin mesin grinder atau mesin penggiling itu harus dibersihin juga. Kalau ini sih biasanya dibersihkannya setelah closing atau setelah tutup kedai kopi tutup itu dibersihkan. Dikeluarin kopinya, jangan disimpan di mesinnya tapi balikin lagi ke toples. Kalau ada, jadi kopi itu harus kedap udara. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis penyimpanan biji kopi. Ada yang top misalnya 200 gram, 300 gram itu pasti dapat ziplock, itu namanya ziplock. Nah, terus ini namanya hopper yang tadi di grinder, ini pastikan harus selalu tertutup. Jadi yang bagus itu toples yang kedap udara untuk menyimpan kopi. Kalau pertanyaannya emang kenapa, emang ada yang salah?
ada yang salah kalau misalnya toplesnya tidak kedap udara, karena nanti aroma kopinya itu akan terbuang. Karena musuhnya kopi cuma satu, itu adalah angin. Udara itu musuhnya kopi. Jadi nanti kopi kita bisa cepat apek bahasanya. Dan kalau umur penyimpanannya di sini bisa dilihat, nah green bean ini adalah biji kopi yang belum digoreng atau disangrai. Itu dia bertahan sampai 2 tahun. Terus kalau misalnya baru beli kopi, misalnya beli kopi nih 200 gram, tapi belum dibuka-buka, bungkusnya itu belum dibuka, itu bisa bertahan 3-6 bulan. Seperti itu. Itu lama. Tapi kalau misalnya beli kopinya bubuk, udah dibuka, terus disimpan lagi, itu bertahannya berapa lama? Bertahannya itu cuma 1 hari. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, memangnya kopi ada masa kadaluarsanya? Nggak ada. Kopi itu bisa sampai kapan aja, sampai 5 tahun juga bisa. Tapi permasalahannya adalah aroma dan rasanya tuh berubah. Udah nggak enak, seperti itu. Lalu kita masuk ke espresso. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke espresso? Ada yang kurang jelas mungkin? Kalau udah cukup jelas, kita bisa lanjut. Oke, espresso. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang espresso. Jadi espresso ini adalah sebenarnya minuman asli Itali, tapi sekarang sudah banyak masuk ke Indonesia. Semua kedai kopi jualnya espresso, cafe latte, cappuccino, seperti itu. Kalau kopi tradisionalnya Indonesia ya kopi hitam, kopi tubruk, kita bilang itu kopi tradisional Indonesia. Tapi kan sekarang orang lebih berfokusnya kepada kopi-kopi menggunakan mesin karena bisa digambar dengan cantik, bisa difoto, bisa ditaruh di Instagram, seperti itu. Sebagai barista juga harus tahu apa itu arti espresso. Jadi espresso itu biasanya hanya tersedia dalam gelas kecil, itu cuma 30 ml. Jadi itu bahasa gampangnya adalah espresso adalah ekstraknya kopi, 30 ml, seperti itu. Yang dihasilkan 30 ml yang diekstraksi atau diseduh hanya dalam waktu 20-35 detik. Jadi intinya espresso ini adalah inti dari semua menu. Gimana caranya saya mau bikin kopi susu enak, cappuccino enak, ya harus dibenerin dulu gimana caranya bikin espresso, seperti itu. Nah, ini ada yang namanya ekstraksi espresso. Ekstraksi itu adalah proses penyeduhan kopi menggunakan mesin. Itu namanya ekstraksi. Jadi kalau pembuatannya salah, hasilnya juga bisa salah. Yang kita cari di sini adalah, nah ini yang ada panah hijau, itu namanya yang balance atau yang seimbang, yang sempurna, seperti itu. Terus ada juga yang over, ada yang under. Kalau balance itu rasanya semua ada. Jadi kalau dibilang kopi itu kan pahit, memang, tapi pahitnya bisa diterima atau tidak sama kita, seperti itu. Bisa pahit coklat, atau kalau misalnya pahit obat itu kan nggak bisa diterima, berarti ada yang salah dari kopinya. Jadi kalau yang benar itu rasanya akan pahit, asam, dan manis. Itu rasa espresso. Tapi kalau misalnya under ekstraksi, under itu jadi kalau di mesin kopi dia keluarnya mengalir deras, seperti hujan gitu mengalir deras, itu warnanya biasanya hanya warna air, warna kuning seperti itu. Nah itu biasanya asamnya yang tinggi, rasa asamnya yang tinggi, terus rasanya cuma air aja, nggak ada rasa kopinya. Terus ada juga yang namanya over. Nah over ini biasanya dia lebih pahit kopinya, lebih pahit, terus bau angus, terus kopinya terbakar juga di mesin, dan keluarnya biasanya dia hanya menetes sedikit-sedikit dari mesin, seperti itu. Terus kenapa 3 hal ini bisa terjadi? Ini biasanya terjadi di kesalahan si grind size tadi. Jadi gimana caranya kita setting mesin penggiling tadi gitu. Ini lebih ke yang perfect ekstraksi seperti itu. Dari warna juga kelihatan mana warnanya yang terlalu terang, mana warna yang pas, ada juga warna yang terlalu gelap.
Jadi biasanya nggak begitu bagus gitu kopinya. Oke, langkah-langkahnya di sini pertama adalah dosing. Jadi dosing itu menaruh bubuk kopi ke portafilter. Jadi kita taruh itu biasanya nanti saya kasih tahu berapa resepnya. Lalu kita lakukan leveling. Nah, jadi pastikan sebelum membuat kopi itu kita harus mencuci tangan dulu. Bahkan barista specialty itu menggunakan sarung tangan. Menggunakan sarung tangan untuk membuat kopi. Jadi pastikan tangan dalam keadaan bersih. Leveling itu adalah meratakan bubuk kopi di atas portafilter, lalu ditamping, dipadatkan. Jadi harus dipadatkan dulu. Nah, terus ekstraksi ini adalah proses ekstraksi. Jadi bisa dilihat di gambar keluarnya lurus, coklat, dua-duanya lurus, tidak deras atau tidak titik-titik seperti itu. Nah, resepnya adalah, jadi kalau ngomongin espresso itu ada single, ada double. Jadi double itu biasanya untuk 2 gelas, single itu untuk 1 gelas. Tapi ada juga orang yang sendiri minum double. Itu biasanya dia lebih suka kopi yang kuat seperti itu. Nah, ini adalah resep-resepnya. Jadi kalau yang 1 gelas itu biasanya bubuk kopinya antara 7 sampai 10 gram bubuk kopi. Nanti hasilnya 10 sampai 25 mili. Seperti itu. Kalau yang double itu antara 14 sampai 20 gram bubuk kopi, hasilnya itu maksimal 50. Barista itu menggunakan yang bar seperti itu. Dan waktunya itu adalah antara 20 sampai 30 detik. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, lalu ada yang kalibrasi. Nah, ini biasanya pelajaran untuk barista-barista yang sudah expert itu kalibrasi. Jadi tidak hanya membuat kopi, barista itu biasanya harus menghitung cost atau menghitung bahan baku tentang kopi seperti itu, terus menentukan standar produk. Ini biasanya yang sudah level-level manager seperti itu. Terus apalagi kalau kita mempunyai stok kopi yang banyak, gimana caranya agar kita dapat selalu konsisten rasanya, jadi tamu itu balik lagi, nggak sepi kafe kita. Itu biasanya kita menamakannya dengan metode kalibrasi. Dan biasanya kalibrasi ini dilakukan hanya 3 kali percobaan oleh barista profesional. Seperti itu. Jadi kalibrasi ini kalau ada yang masih bingung, apa sih kalibrasi? Jadi kalibrasi ini biasanya barista. Dia datang pagi-pagi, sebelum dia buka kafenya, dia akan bikin 1 espresso dan 1 minuman susu. Itu dia akan buat patokan untuk diri dia sendiri. Ini kopinya masih rasanya masih sama nggak kayak yang kemarin? Ini kopinya kira-kira bau gosong nggak? Kopinya kira-kira nggak harum nggak? Seperti itu. Jadi itu dilakukan setiap pagi oleh barista. Jadi sebelum dia jual minumannya, dia coba dulu gitu. Kalau ada yang aneh, kalau ada yang salah, itu biasanya langsung dilaporin ke yang punya kedai atau ke manajer kalau dia punya manajer seperti itu. Nah, ini juga nanti kita akan lakukan secara praktik untuk kalibrasi espresso. Setelah espresso kita masuk ke steaming susu. Nah, ini biasanya banyak yang tertarik karena kalau steaming susu ini kalau udah bisa steaming biasanya langsung mainnya ke latte art. Jadi barista sekarang itu dinilai dengan nilai plusnya kalau dia bisa latte art. Kalau nggak bisa latte art itu bukan barista katanya. Seperti itu. Tapi itu belum tentu juga ya. Latte art itu menurut saya nilai plus gitu. Latte art bisa diajarin seminggu full bikin kopi terus bisa bikin latte art gitu. Tapi kalau bikin espresso seminggu kalau nggak tekun sih nggak bisa gitu. Kalau nggak tahu tekniknya. Nah, sebelum bikin latte art, kita masuk ke steaming susu atau cara atau proses pemanasan susu. Nah, ini harus menggunakan mesin kopi. Oke, standar steaming susu itu seperti ini. Jadi, steaming susu kita masih berpatokan tadi sama SGA. Untuk suhunya, jadi suhu susu itu nggak boleh terlalu panas, juga nggak boleh terlalu dingin. Jadi kisarannya antara 55 sampai 65 derajat. Kalau masih bingung, itu biasanya pakai suhu badan. Jadi kalau steam susu, itu biasanya barista pegang.
akan dipegang seperti ini, dipegang. Kalau kira-kira udah nggak kuat, dimatiin mesinnya. Karena berarti tangan kita udah nggak kuat, itu berarti terlalu panas. Tapi kalau masih bisa kita pegang seperti ini, itu berarti dingin, masih dingin. Nah ini sangat mempengaruhi dari hasil espresso tadi, seperti itu. Jadi kalau udah espressonya bagus, espressonya enak, ternyata bikin susunya nggak bisa, ya percuma. Rasanya juga kurang enak, seperti itu. Jadi kalau mau bikin susu ini yang dibutuhkan adalah jug. Nah ini jugnya seperti ini. Tapi itu gambarnya itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil biasanya satu besar itu untuk 12. Dan ini kita ajar praktik biar lebih jelasnya. Oke, kalau secara teori proses tim susu itu ada 3. Jadi ada yang namanya stretching, ada frothing, ada steaming. Kalau yang pertama stretching itu ketika kita menghidupkan mesin. Jadi diputar mesinnya itu namanya proses stretching. Proses memasukkan udara ke dalam susu. Lalu frothing. Nah, frothing itu membuat foam. Nah, ini adalah kunci kalau mau bisa main latte art. Bikin foam dulu yang bagus atau busa susu yang bagus, baru main latte art. Seperti itu. Lalu di steaming. Steaming itu sebenarnya proses terakhir proses pemanasan susu. Jadi setelah dibikin busanya, baru dipanasin. Seperti itu. Jangan lupa setelah proses steaming susu tadi atau pemanasan susu tadi, dibersihkan seperti yang saya bilang. Dibersihkan menggunakan towel yang basah. Jadi biar steamnya nggak bau dan juga nggak berkerak. Nah, ini adalah salah satu contoh kualitas foam atau kualitas susu yang diterima. Ini kalau semoga kelihatan ya gambarnya ya. Ini dia yang halus, jadi nggak ada bubble-bubble-nya sama sekali, jadi hasilnya halus. Lalu yang kedua ini hampir sama, ini juga masih bisa diterima, ini level 2-nya. Ini masih halus juga. Ini kalau mau buat latte art bisa, jadi hasilnya harus seperti itu. Lalu ada Din, mau ini Din. Ya. Waktu Sulawesi azan dulu ya, bentar break dulu. Oke, nggak apa-apa. Ya bentar ya. Oke. Azan kita lanjut Din. Dikit lagi sih Mbak, nggak apa-apa. Oke. Iya. Break bentar ya. Yuk. Oke, break dulu ya. Oke, makasih banyak. Iya, makasih Pak. Sudah bercerita banyak hal, ya, memberikan informasi kepada teman-teman di Mamuju terkait dengan kopi. Mungkin dari peserta atau teman-teman di room ini ada yang ingin bertanya kepada instruktur kita, Dinda. Saya kan mau bertanya, kopi kan sudah saya tahu kopi saya itu cuma ada 2, Arabica sama Robusta. Yang kebanyakan dipakai latte itu Arabica. Apakah Robusta bisa juga bikin latte atau bagaimana? Bisa, kalau itu bisa, udah pasti bisa. Karena tadi yang seperti saya jelasin, Arabica, Robusta itu semua balik lagi ke selera sebenarnya gitu. Tapi nggak ada ilmu pasti untuk kalau latte itu harusnya Robusta, harusnya Arabica, nggak ada. Itu selera, balik lagi selera. Semuanya bisa dipakai. Seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Tanya. Oh iya, silakan. Silakan dulu, peserta dulu Din. Saya yang mau saya tanyakan ini, green size dari grinder itu, green size yang bagus untuk espresso itu green size seperti apa Kak? Yang untuk tingkat kehalusannya itu. Espresso itu harus diingat itu yang halus. Jadi halusnya itu kalau tahu powder, jadi powder halus atau bedak seperti itu, nah itu halus tuh. Tapi bukan gula halus, kita paling gampangnya itu gula halus. Itu teksturnya seperti itu, tapi bukan tekstur gula. Kalau gula pasir kan itu kasar, masih bisa ada teksturnya. Nah itu biasanya untuk main manual brewing, gitu, bukan untuk espresso. Karena kalau untuk espresso kan kita hanya mengambil ekstraknya saja. Jadi harus halus bubuk kopinya. Jadi harus diingat halusnya itu seperti
gula halus seperti itu. Itu yang paling baik. Gitu. Terima kasih. Sama-sama.